Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, tepatnya di kabilah Bani Najjar, sebagaimana riwayat Bukhari. Jadi ketika untanya Nabi SAW bertolak mendekati kabilah Bani Najjar itu, banyak kabilah-kabilah yang berkehendak bahwa Nabi SAW singgah di tempat mereka. Tapi Nabi SAW enggan singgah dan membiarkan untanya berjalan sampai dia berhenti sendiri. Rasul mengatakan, berikan unta ini jalan, fa innaha ma'murah, karena unta ini sudah diperintah Allah. Maka unta itu kemudian berjalan. Tiba-tiba kemudian unta itu langsung terdiam di kabilah Bani Najjar, di sebuah tempat yang kelak di situ menjadi masjid Nabi. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika Nabi SAW sampai di tempat itu yang memiliki atau pemiliknya Bani Najjar, Rasul mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni haitukum, berikan harga tanah ini berapa, jualah tanah ini kepada kami. Tapi karena yang ngomong begitu Nabi, tentu Bani Najjar tidak mau. Mereka hanya hendak memberikan tanah itu untuk wakaf dan diberikan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi pun tak mau. Mereka sudah menyerahkannya tanah itu untuk dijadikan masjid, tetapi Rasul tidak mau. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, bayar tanah ini. Maka Abu Bakar pun kemudian membayar tanah itu asyrata dananir, 10 dinar uang emas, sebagai pembelian tanah itu kepada Bani Najjar. Maka disitulah Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, kemudian mulai membangun masjid. Di dekat tanah itu ada rumah, pemiliknya namanya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi selama pembangunan itu, maka Nabi SAW tinggal di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu tingkat 2. Jadi Nabi SAW memilih di bawah dan tuan rumah berada di atas, supaya tidak mengganggu karena banyak tamu masalahnya. Jadi sepanjang Rasul di Madinah sampai kemudian Rasul membangun rumah 2 istrinya di samping Masjid Nabawi. Pertama Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha. Itulah 2 rumah yang pertama kali dia bangun di samping Masjid Nabawi. Lah ketika Nabi SAW mulai mengasas Masjid Nabawi itu, maka Rasul terjun langsung dalam pembangunan ini. Bahkan pertama Nabi SAW yang membawa bata batunya, sehingga kemudian orang-orang Ansar mereka pun mengatakan dalam sebuah syairnya, la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal fadzaka minna al-amalul mudhallal. Kata orang Ansar, kalau kami duduk-duduk saja sementara Rasul bekerja, maka itu amalan yang sia-sia. Makanya kemudian orang-orang Ansar pun bergerak dan juga Muhajirin ikut berlomba-lomba kerja bakti membangun Masjid Nabawi. Dan juga dilantunkan syair-syair, karena syair-syair itu untuk membangun semangat masalahnya.
Ketika Nabi SAW mengatakan dalam syairnya, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Kata Rasul SAW, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah, rahmati orang-orang ansar dan juga orang-orang muhajirah. Maka orang-orang ansar pun ikut, kemudian berteriak-teriak membacakan syair-syair dan mengatakan, nahnu alladhi bay'na Muhammadan 'alal jihadi ma hayina abada. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad di atas jihad selama kami masih hidup. Begitulah para sahabat bersaut-saut, sebagian di antara mereka membacakan syair untuk membangkitkan semangat, supaya semangat gitu ya. Lah dalam pembangunan Masjid Nabawi itu ada kisah dari seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir itu kuat fisiknya. Jadi kalau orang bawa satu bata, dia bawa dua bata. Rasul senang. Kemudian mendoakan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Tetapi di ujung doa Nabi SAW mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, kelak engkau akan dibunuh oleh para pemberontak. Maka sabda Nabi SAW kepada Ammar ibn Yasir ini menjadi sebuah kenyataan ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan. Kemudian kaum muslimin pecah menjadi dua kelompok. Kubu Madinah dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu, dan itu khalifah yang sah. Sementara kubu Syam dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Terjadi perang dua kubu ini. Lah ketika terjadi perang dalam Siffin, perangnya kan disebut perang Siffin, Ammar terbunuh di sini. Dan Ammar ketika itu mengikuti tentara Ali radhiyallahu anhu. Berarti di sini kebenaran di pihak Ali. Dengan terbunuhnya Ammar ibn Yasir dan dia di pihak Ali, berarti kebenaran ada di pihak Ali. Karena Rasul mengatakan, ya Ammar, taqtuluka fi'atun baghiyah. Oh ya Ammar, kau akan dibunuh oleh para pemberontak. Berarti Muawiyah dianggap para pemberontak kan gitu. Tetapi walaupun demikian, karena dua-duanya sahabat Rasul, baik Ali ataupun Muawiyah, maka kita katakan Muawiyah berada di atas ijtihad dan Ali juga berada di atas ijtihad. Idza ijtahada mujtahidun fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kata Rasul, apabila seorang mujtahid berijtihad, kalau benar dua pahala, kalau salah tetap dapat satu pahala. Sehingga kita tidak boleh mencela keduanya, karena keduanya sahabat Nabi SAW. Dan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabatku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara sahabat yang dipuji oleh Nabi SAW dalam pembangunan Masjid Nabawi itu adalah seorang sahabat dari kabilah Yamamah. Jadi Nabi SAW takjub dengan seorang sahabat dari kabilah Yamamah ini, karena mungkin kalau bahasa kita ini, kalau jadi tukang itu rapi gitu ya, halus. Kalau dia melaster itu bagus hasilnya gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, qaddimul yamami minatin fa innahu min ahsanikum lahu masan. Kata Nabi SAW, serahkan kepada laki-laki Yamami ini, biarkan dia yang mengacu adukan, karena dia bagus cara mengaduknya gitu ya. Intinya bahwa Nabi SAW ikut bahagia, dan juga para sahabat Nabi SAW di dalam membangun Masjid Nabawi ini. Lah Masjid Nabawi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya Nabi SAW bersabda,
tentang keistimewaan Masjid Nabawi ini. Pertama, dia adalah masjid yang disebutkan di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Dan sungguh masjid yang didirikan di atas takwa dari mulai pembinaannya, pembangunannya. Kata sahabat Nabi SAW, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud masjid ussisa ala taqwa di sini adalah, ketika bertanya kepada Nabi SAW, maka Rasul menjawab, masjidikum hadha, masjid kalian ini. Jadi Masjid Nabawi itu masjid yang tercantum dalam surah At-Taubah. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi itu satu di antara 3 masjid yang kalau kita safar berziarah dapat pahala. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh kalian menyengaja niat safar dalam rangka ibadah menziarahi sebuah tempat kecuali ke 3 masjid. Kemudian Rasul menyebutnya, pertama Masjidil Haram. Siapa yang solat di situ berapa pahalanya? 100.000 kali solat dibandingkan solat di Al-Fajr di sini. Kemudian yang kedua Masjid Nabawi, pahalanya 1 kali solat sama dengan 1.000 kali solat di masjid ini. Kemudian Masjidil Aqsa, pahalanya 1 kali solat di sana sama dengan 500 kali solat di masjid sini. Artinya di sini Masjidil Aqsa adalah masjid kedua setelah Masjidil Haram yang memiliki keistimewaan dari segi pahala, tadi kan sudah tahu. Kemudian juga di dalam Masjid Nabawi itu ada Raudatul Mubarakah, ada taman yang diberkahi yang disebut dengan Raudul Jannah, taman-taman surga. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara mimbar masjid dan rumahku, disitulah taman-taman surga. Makanya kalau antum yang pernah umroh, itu raudah itu kan dijaga polisi itu. Sebab kalau pintunya dibuka, wah kayak lautan orang masuk. Kalau antum dah hati-hati bisa keinjak-injak orang. Karena di situ adalah taman-taman surga. Kemudian juga Masjid Nabawi, siapa yang datang dalam rangka belajar ataupun mengajar, maka dianggap seperti bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka sekedudukan dengan seorang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barang siapa yang salat 40 hari di masjid itu, kutiba lahu an-najatu minan nar, maka dicatat dia akan selamat dari api neraka. Itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adzab wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat di masjidku ini, kata Rasul, 40 salat selama 4 hari, 40 hari, dan dia tidak pernah ketinggalan salat 5 waktu, selalu tepat waktu selama 40 hari di Masjid Nabawi itu, kecuali akan dicatat padanya dia akan dilepaskan dari api neraka, dilepaskan dari azab, dan dilepaskan dari sifat nifak. Ini diantara fadilah dan banyak lagi keutamaan Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu yang pertama kali membangun siapa? Nabi. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram yang pertama membangun tentu adalah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian pondasinya sudah ada, sehingga ketika di zaman Ibrahim dan juga Ismail tinggal diangkat saja.
wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail minal bait. Makanya Nabi SAW membangun Masjid Nabawi sebagaimana kakek buyutnya Ibrahim membangun Masjidil Haram, maka Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Sebagaimana Ibrahim SAW mendoakan kebaikan negeri Mekah, maka Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi penduduk Madinah. Saya contohkan, makanan penduduk Mekah dan juga minumannya adalah makanan dan minuman yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim SAW di zaman Ismail ketika menikah dengan salah satu wanita Jurhum, istri pertamanya kan su'ul akhlak, akhlaknya jelek sehingga diceraikan. Dan yang menyuruh menceraikan Ismail istrinya itu ya bapaknya Ibrahim. Kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita dari pembesar Jurhum, dan wanita itu adalah wanita salihah. Jadi ketika Ibrahim bertamu kepada Ismail, kemudian diberikan daging kambing dan juga air zam-zam, dan melihat akhlaknya yang luar biasa, maka Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahi makanannya, maksudnya daging kambingnya gitu, dan juga air zam-zamnya. Sejak itulah zam-zam menjadi berkah dan dagingnya pun menjadi berkah. Makanya orang sana walaupun makan daging pagi, siang, malam tidak akan ada penyakit, kan diberkahi doa Ibrahim. Tapi jangan coba antum makan daging dibeli dari pasar jodoh ini. Sebulan saja pagi, siang, sore, malam makan daging setruk, bulan depan antum. Karena tidak diberkahi. Maka sebagaimana Ibrahim mendoakan keberkahan makanan bagi penduduk Mekah, maka Rasul mendoakan keberkahan makanan bagi penduduk Madinah. Makanya siapa yang memakan tamar, karena kan penduduk Mekah itu mereka makanan pokoknya daging. Kalau penduduk Madinah makanan pokoknya kurma. Rasul mendoakan kurma Madinah. Maka sejak itu kurma Madinah menjadi makanan berkah yang disebut dengan kurma ajwa namanya. Siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka sampai sore hari tidak ada satupun yang memudaratkan antum, baik sihir, penyakit atau apa saja. Ya. Jadi Nabi SAW membangun Masjid Nabawi dan dia yang mengasasnya. Adapun tentang peluasan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi itu kan dulu tidak luas. Mungkin kalau dari arah barat ke timur lebarnya sekitar 60 hasta. Tapi kalau utara ke selatan itu sekitar 70 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Berarti 30 kali 33 lah kurang lebih gitu ya. Kecil Masjid Nabawi itu. Dan di zaman itu kan bukan kayak masjid zaman sekarang kan, Masya Allah gitu ya. Temboknya pun dari bebatuan yang diolah oleh tanah yang tidak dibakar gitu. Kemudian tiang-tiangnya dari pohon kurma, kemudian atapnya dari anyaman daun kurma, kemudian juga separuh juga nampak langit dan separuhnya tertutup gitu ya. Jadi kecil pada awalnya. Tapi kemudian juga oleh Nabi SAW ketika sudah 5 tahun tinggal di situ, tentu kan dengan lamanya waktu, banyaknya sahabat yang masuk Islam, banyaknya orang yang salat di Masjid Nabawi, otomatis kan semakin sempit masjidnya. Akhirnya Nabi SAW hendak membeli tanah sebelah untuk memperlebar masjid. Maka Nabi SAW menawarkan para sahabat, siapa yang hendak mengambil tanah sebelah Masjid Nabawi itu. Akhirnya datanglah Utsman Ibn Affan radhiyallahu an membeli tanah itu. Subhanallah, Utsman ini jasanya banyak. Akhirnya oleh Utsman dibeli tanah itu. Kemudian dilebarkan, masih di zaman Nabi ada pelebaran.
Kemudian Nabi SAW meninggal dunia di zaman Abu Bakar, tidak ada pelebaran masjid karena memang Abu Bakar sibuk perang gitu ya. Perangnya bukan perang melawan orang-orang luar, melawan orang-orang yang murtad, melawan nabi-nabi palsu. Sehingga Abu Bakar tidak kepikiran meluaskan Masjid Nabawi, apalagi kekuasaan Abu Bakar tidak lama, hanya 2 tahun saja. Baru di masa Umar radhiyallahu an, Umar pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian di masa Utsman pun ikut meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian setelah Utsman meninggal dunia, di era Muawiyah tidak ada peluasan, di era anaknya Yazid tidak ada peluasan, di era Muawiyah bin Yazid juga tidak ada peluasan. Artinya Bani Umayyah ini meluaskan Masjid Nabawi itu di saat kekuasaan dipegang oleh Al-Walid ibn Abdul Malik. Dia perintahkan Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjadi gubernur Mekah Madinah, disuruh meluaskan Masjid Nabawi. Kemudian juga di era Abbasiyah juga pernah diluaskan sampai kemudian era hari ini ya, oleh keluarga Al Saud, Abdul Aziz Al Saud gitu ya. Jadi mulai diluaskan dan dibuat payung macam-macam ya. Dan sekarang menjadi masjid terbesar di dunia. Ya kan? Masjid besar sekali, masjid kedua setelah Mekah tentunya, masjid terbesar di dunia adalah Masjid Nabawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi zaman itu masih difungsikan dengan macam-macam fungsi. Pertama, Nabi SAW menjadikan masjid itu adalah makanul ibadah, tempat untuk ibadah. Ya sholat di situ, i'tikaf di situ, baca Quran di situ, semua di situ. Jadi memang masdar ibadah, tempat pusat ibadah itu di masjid. Karena memang satu-satunya tempat yang dekat kita dengan Allah itu hanya di masjid. Makanya ulama mengatakan bahwa masjid itu mustashfal qalb, rumah sakit hati. Kalau antum sakit hati, datang ke dokter, bingung dokter ngobatinya itu, kasih pil apa, bingung dia. Kalau antum punya penyakit hati gitu ya, yang bisa mengobati penyakit hati itu ke masjid. Masjid itu mustashfalil qalbi, rumah sakit untuk hati. Karena di masjid ini tempat zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir itu tenang hati orang. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menjadikan masjid itu untuk menampung para fuqara wal masakin, para du'afa. Makanya dikenal di Masjid Nabawi itu para sahabat yang tidak mampu, yang disebut dengan ashabus suffah, mereka ditampung di masjid. Dan dari ashabus suffah inilah lahir orang-orang hebat, lahir para ulama muhaddisin seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang pakar meriwayatkan hadis Rasul, bahkan terbanyak orang yang menghafal hadis Nabi. Kalau yang mencatat siapa? Abdullah ibn Amr ibn As, dicatat sama dia. Kalau Abu Hurairah dihafal, ya, kalau Abu Hurairah dihafal. Maksudnya dia dari kalangan muhajirin. Kalau kalangan ansar siapa? Anas ibn Malik yang banyak meriwayatkan hadis Nabi itu. Dan dari ashabus suffah itu lahir para mujahidin, lahir para pejuang Islam. Artinya bahwa fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat saja di zaman itu ya, menampung orang-orang susah yang datang dari daerah-daerah ke kota Madinah itu, mereka tinggal bersama ashabus suffah di Masjid Nabawi. Jadi para sahabat yang ingin sedekah itu datang aja ke masjid. Kalau kita kan mau sedekah kepada fuqara wal masakin, nyari-nyari dulu ya. Itu sudah jelas-jelas, sudah fakir, soleh lagi, ahli ibadah lagi. Jelas-jelas kalau kita sedekah, didoakan, doanya mustajab lah kan itu. Kemudian juga fungsi masjid di zaman Nabi SAW untuk tarbiyah, pelatihan. Ya main perang, latihan perang ya di masjid. Kemudian datang tamu Nabi SAW juga memutuskan qadha juga di masjid. Jadi semua kegiatan-kegiatan di zaman itu
adalah masjid, seolah-olah masjid itu adalah markas dakwah. Tapi kok di zaman sekarang ya kalau di sini alhamdulillah ada kegiatan kajian. Tapi banyak masjid-masjid yang di masyarakat itu kita lihat hanya difungsikan untuk sholat saja kan. Bahkan lebih parah, habis sholat dikunci itu. Jadi kalau orang datang ke masjid itu yang dibuka toiletnya saja. Kalau mau sholat terpaksa di teras jadinya ya. Karena pintunya dikunci. Kuncinya pakai gembok lagi, susah bukanya. Alasannya apa? Sudah tidak aman. Kotak masjid hilang, jam hilang, AC hilang, mikrofon semua hilang. Sendal-sendalnya hilang. Karena sudah tidak aman lagi. Tapi di zaman Rasul luar biasa, fungsi semua kegiatan itu adalah di masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, Masjid Nabawi ini memiliki pintu. Dan pintu-pintu itu diberi nama disesuaikan dengan peristiwa. Ada namanya Bab Jibril. Ada pintu di Masjid Nabawi itu namanya pintu Jibril. Maksudnya apa pintu Jibril di sini? Ada juga yang mengatakan Babun Nabi, pintu Nabi. Karena Nabi SAW selalu masuk lewat situ. Ya, jadi Rasul selalu masuk lewat situ. Adapun kemudian disebut pintu Jibril karena di zaman Nabi SAW ketika Jibril datang kepada Rasul menjelma sebagai sahabat namanya Dihyah Al-Khalifah, Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi, naik kuda. Maka selalunya Dihyah itu menemui Nabi di masjid Nabi lewat pintu itu. Ketika perang Khandaq, perang Ahzab, Dihyatul Kalbi adalah salah satu sahabat yang tampan dari sahabat Muhajirin. Itu yang selalu wajahnya dibuat oleh malaikat Jibril ketika tasyakul menjadi manusia. Jadi ketika selesai perang Khandaq dimenangkan kaum muslimin, Jibril dalam bentuk Dihya naik ke atas kuda berwarna putih bersinar menemui Rasul di Masjid Nabawi. Di pintu itu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, malaikat loh, tidak ada yang meletakkan pedang. Kok kamu sudah meletakkan pedang? Ambil lagi pedang. Bergeraklah ke Bani Quraidah. Perintahkan sahabatmu bergerak ke orang-orang Yahudi Bani Quraidah, serbu mereka. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah." Maka Rasul bergegas habis mandi, mengumpulkan para sahabatnya, kemudian mengatakan, "Idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah." Serbu oleh kalian wahai sahabatku Bani Quraidah. Jangan ada orang yang salat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang salat asar di jalan, ada yang mengikuti perintah Rasul, dan dua-duanya oleh Rasul tidak disalahkan. Ada terjadi khilaf para sahabat juga di sini. Intinya bahwa karena Rasul ketika itu memang berada di pintu itu, makanya kemudian pintu itu disebut Babu Jibril namanya. Kemudian di sana ada namanya Babun Nisa, Bab An-Nisa. Karena ada cerita ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya para wanita itu punya jalan sendiri? Kalau bisa jangan ikhtilat gitu ya. Jangan satu pintu laki-laki situ, perempuan situ gitu. Kalau bisa," kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kata lau tarakna hadzal bab linisa, bagaimana kalau kita tinggalkan pintu yang sini untuk perempuan? Maka Rasul pun kemudian mengiyahkan Umar, akhirnya pintu itu menjadi pintu khusus bagi para wanita. Makanya pintunya disebut Babu Nisa. Kemudian di situ juga ada Babur Rahmah, Bab Ar-Rahmah. Kenapa Babur Rahmah? Karena ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, datang orang Badui. Dia mengadukan soal daerahnya lama tidak turun hujan. Sementara kita tahu Madinah itu, mereka itu berpegang kepada pertanian. Kalau tidak ada air kan masalah orang bertani itu kan.
Lagi-lagi khutbah, Rasul tiba-tiba mengatakan, ya Rasulullah, jalan-jalan sudah retak-retak, tanaman sudah pada mati, hewan-hewan kelaparan dan hampir mati. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Akhirnya kemudian Rasul pun istisqa saat sholat Jumat, turun hujan 1 minggu gak berhenti. Yang tadinya kering kelontang jadi banjir bandang. Akhirnya seminggu setelah itu datang lagi, ya Rasulullah, hujan kebesaran. Berdoalah kepada Allah agar hujan itu jangan mencelakakan kami. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, alihkan hujan itu ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat yang tumbuh tanaman dan begitu seterusnya. Lah karena badu itu keluar dari pintu dan masuk keluar dari situ, makanya kemudian disebut babur rahmah, karena ketika itu turun hujan dan hujan itu pembawa rahmat, disebut babu rahmah. Ada juga yang mengatakan ada juga pintu yang disebut dengan bab as-salah, dikatakan juga babul khasyah. Dan pintu ini adalah pintunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi SAW menjadikan pintu ini bagi para penziarah yang masuk ke Masjid Nabawi. Lewat pintu itu siapapun yang masuk maka akan selamat dia. Selamat bahasa Arabnya salam, maka disebut babus salam. Dan namanya bab Abdul Majid, pintu Abdul Majid, karena salah satu yang meluaskan Masjid Nabawi adalah Abdul Majid, Masjid Abdul Majid yang pertama ya. Itu diantara sekilas tentang kisah Masjid Nabawi. Adapun imam Masjid Nabawi, tentu yang pertama kali imam adalah sahabat Umar, Mus'ab bin Umar. Dialah imam yang pertama yang diutus Rasul di Madinah. Setelah kemudian masjid itu terbangun, maka Nabi SAW menjadi imam tetap di Masjid Nabawi, kecuali dia safar. Kalau dia safar, maka yang menjadi imam adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat yang buta. Kemudian di era Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menjadi imam adalah Ubay ibn Ka'ab, seorang sahabat yang direkomendasikan Al-Qur'annya oleh Rasul. Ambillah Quran dari 4 orang, salah satunya Ubay ibn Ka'ab. Dialah yang mengimami tarawih sebulan berjamaah di masa Umar radhiyallahu an, dan begitu seterusnya. Artinya masjid itu harus ada imam tetap dan juga ada wakilnya. Kalau imamnya tidak hadir, ada wakilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menjelaskan tentang fungsi daripada masjid itu. Kenapa Nabi SAW datang ke kota Madinah? Pertama kali Rasul membuat masjid. Ada apa dengan masjid? Masirul masjid, apa rahasia di balik masjid? Kenapa itu pula yang dibangun Nabi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena masjid itu dalilun ala sihhati imanil muslim. Masjid itu sebagai dalil tentang sahnya iman seorang muslim. Jadi kalau orang suka ke masjid, memang mantap imannya. Tapi kalau orang jarang ke masjid, berarti dipertanyakan tuh imannya itu. Karena Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an turfah wa yudhkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat namanya dan disebut-sebut namanya, bertasbih kepadanya siang ataupun pagi dan petang, hanyalah di masjid. Makanya kalau orang sering ke masjid, berarti imannya akan stabil. Karena iman itu kan naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan terjun payung dengan kemaksiatan. Orang kalau jarang ke masjid, dekat dengan maksiat. Tapi kalau orang sering ke masjid, insya Allah dia lebih menjauhi maksiat. Makanya masjid itu dalilun ala sihhati imanil muslim. Kemudian yang kedua,
bahwa masjid ini adalah Baitullah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Nabi SAW mengatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Dia bacakan Al-Quran, kemudian dia pelajari. Dia bacakan hadis, kemudian dia pelajari. Seperti kita lah begini ta'lim. Maka balasannya apa? Malaikat akan turun tuh. Nazalat alaihim, membawa kepada mereka sakinah dan juga rahmat. Jadi majlis ilmu di masjid itu sebenarnya majlis ketenangan, masjid rahmat dan masjid berkah. Dan bukan hanya itu saja, yang hadir di situ Allah akan sebut namanya satu persatu di langit sana. Nama-nama antum itu sedang disebut di hadapan para malaikat itu. Kemudian malaikat memujinya. Kan sebenarnya enak hadir di majelis ilmu itu. Kenapa tidak sadar kita sedang disebut nama-nama kita langsung oleh Allah di hadapan para malaikat di langit sana. Kemudian juga dari masjid inilah lahir di zaman itu ya para ulama dari kalangan muhaddisin, para fuqaha, usuliyun, lugawiyun, bahkan bukan hanya ilmu-ilmu agama, kedokteran dan semuanya lahir di masjid. Karena umumnya masjid itu kalau zaman dulu itu dipenuhi dengan para ulama. Umumnya masjid itu dipenuhi dengan para ulama, atau mungkin bahasa kita, umumnya masjid-masjid itu pasti ada ustadznya di situ. Iya kan? Kalau ingin cari ustadz gampang, datang aja ke masjid. Siapa ustadznya di sini? Pasti ketemu tuh. Tapi kalau antum ke pasar cari ustadz nggak akan dapat gitu. Ya pedagang antum dapat, kecuali ustadz ragap dagang. Tetapi kalau cari di masjid pasti dapat, karena Rasul pernah mengatakan sebaik-baik tempat di bumi ini adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ini masjid, ini pasar. Nah, persis seperti di sini. Ini masjid, ini pasar kan gitu. Nah, tinggal pilih. Sebelah seburuk-buruk tempat, sebelah sini sebaik-baik tempat kata Rasulullah. Tapi di zaman sekarang lebih banyak mana orang ke pasar atau ke masjid? Lebih banyak ke pasar. Bahkan sebagian pasar sudah disulap menjadi mall. Lebih indah dibandingkan masjid. Bahkan lebih sayang lagi kadang-kadang masjid di mall itu diletakkan di parkiran lagi. Subhanallah kan. Aduh, gimana ceritanya? Harusnya ada masjid yang megah dalam mall gitu ya. Ini sudah masjidnya kecil, nyempil lagi, susah nyarinya gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya juga karena fungsi masjid itu memang luar biasa, makanya Nabi SAW memberikan pahala kepada siapapun yang membangun masjid dengan pahala besar. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan fil ardi banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang membangun masjid di permukaan bumi, Allah bangunkan istana di surga. Bahkan dalam riwayat, walau ka mifhasi qatatin, walaupun kau bangun seperti sebesar sangkar burung. Seberapalah besarnya sangkar burung itu? Orang pun tak masuk, burung aja yang masuk. Tetapi maksudnya, kata Imam Syaukani hadis itu, maksudnya walaupun antum hanya nyumbang satu lonjor besi, satu sak semen, satu gerobak pasir ataupun koral, itu sudah cukup Allah bangunkan bagi antum istana di sorga. Gitu maksudnya. Wah, anda tidak bisa Ustaz, tidak punya uang, antum punya tenaga, antum bisa bangun jadi helper gratis gitu ya. Itu cukup untuk antum dibangunkan satu istana di sorga. Makanya kenapa para sahabat itu berlomba-lomba di dalam membangun masjid, karena memang pahalanya luar biasa. Apalagi membangun masjid ini sedekah jariyah masalahnya, sedekah yang mengalir. Kata Rasul, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah.
Apabila anak Adam itu meninggal dunia, tidak ditinggal kecuali 3 perkara yang akan ikut dia sampai ke kuburan. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bana masjidan. Dalam hadis Anas bin Malik, sedekah yang mengalir itu salah satunya adalah membangun masjid. Sedekah itu banyak, ikhwan, macam-macam sedekah itu. Tapi seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah yang mengalir, dan itu ada pada wakaf. Pada wakaf. Tidak bisa mewakafkan tanah, wakafkan tenaga. Tidak bisa mewakafkan tenaga, ya mungkin minimalnya tadi 1 sak semen, 1 gerobak pasir, terserahlah. Yang penting jenisnya wakaf. Itu makna hadis, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, maka Nabi SAW ketika itu menjadikan muadzin pertama kali di Masjid Nabawi adalah Bilal ibn Rabah. Itu pun karena ada kasus. Ketika itu bagaimana cara mengumpulkan manusia untuk datang ke masjid. Ini masjid sudah jadi. Sementara sholat 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Kemudian subuh, bagaimana caranya mengundang orang ini? Akhirnya kemudian masing-masing sahabat punya ide. Yang satu mengatakan kita tiup trompet saja kalau datang waktu zuhur wahai Rasul. Yang lain mengatakan kita kentong saja, kentongan gitu ya. Yang lain mengatakan kita hidupkan saja api di atas bukit sana. Tetapi kemudian Rasul mengatakan tidak, itu tasyabuh dengan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Majusi. Akhirnya kemudian 2 sahabat Nabi SAW bermimpi, satu Zaid, Abdullah ibn Zaid, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kedua-duanya bermimpi. Jadi satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Umar Muhajirin, Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbah Ansar. 2 sahabat ini Muhajirin dan Ansar bermimpi. Mimpinya sama. Ditemui malaikat, kemudian diajari lafaz azan. Kemudian dua-duanya melaporkan mimpinya kepada Rasul, dan Rasul membenarkan mimpi keduanya. Ketika itulah maka Rasul mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'adzin." Berdiri wahai Bilal, azanlah untuk manusia. Maka Bilal pun diajari lafaz-lafaz azan dari mimpinya Umar ibn Khattab dari kalangan Muhajirin, dan mimpinya Abdullah ibn Zaid al-Ansari dari kalangan Ansar. Lah lafaz azan itu diambil dari mimpi kedua sahabat ini. Sejak itu disyariatkan azan, dan Rasul memiliki 4 muadzin. Di Masjid Nabawi 2, di Masjid Kuba 1, dan di Masjidil Haram 1. Adapun di Masjid Nabawi diletakkan Bilal ibn Rabah yang merupakan Sayyidul Muadzinin, pemimpinnya para muadzin, dan juga wakilnya Abdullah ibn Ummi Maktum. Adapun di Kuba diletakkan Sa'ad al-Qaradi, Maula Ammar ibn Yasir, budak yang dimerdekakan Ammar ibn Yasir, namanya Sa'ad al-Qaradi. Kemudian di Masjidil Haram diletakkan sahabat namanya Abi Mahdhurah yang diajarkan lafaz taswib dalam solat subuh, as-salatu khairun minan naum. Inilah 4 muazzin di zaman Nabi SAW. Tetapi kan yang paling dikenal adalah Bilal. Sampai walaupun namanya bukan Bilal, kalau masjid tidak azan pasti ditanya aina Bilal, di mana Bilalnya kan, padahal namanya Yono, bukan mana Pak Yono muazzin itu kan. Nah, mana Bilalnya ini kok tak azan-azan katanya kan. Artinya nama Bilal harum disebut di semua masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi SAW kemudian membangun Masjid Nabawi dan jadi sentral dakwah, seolah-olah dari situlah daulah Islamiyah tercapai kan. Jadi negara Islam itu muncul dari masjid, karena hanya satu-satunya masjid para sahabat itu bisa berkumpul di situ. Dan berkumpulnya para sahabat itu ta'alluqan, ada kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla.
Karena orang kalau sudah masuk masjid kan beda rasanya kalau kita masuk tempat-tempat lain. Beda aurat masjid itu dengan tempat-tempat lain. Orang masuk masjid itu bawaannya ibadah saja kalau imannya kuat. Ya memang 1-2 lah kalau bawaan ngantuk tuh udah biasa gitu ya. Nah, tapi umumnya ibadah kalau udah masuk masjid itu. Lain kalau majelis ilmu ya. Majelis ilmu itu katanya obat orang susah tidur katanya. Coba saja antum kalau susah tidur hadir di majelis ilmu. Hitung terbalik 3, 2, 1 ngek tidur itu. Biasanya gitu. Sudah tidur ya. Enggak usah pakai pil tidur. Apalagi ustadznya serius dari awal sampai akhir, langsung itu. Orang sudah bubar atau masih gini. Baik. Itu diantara amal Nabi SAW di kota Madinah. Kemudian kita masuk. Setelah Nabi SAW kemudian membangun Masjid Nabawi, kemudian sahabat mulai berkumpul melaksanakan salat dan begitu seterusnya, maka mulailah Nabi SAW mengatur masyarakat Muhajirin dan Ansar yang tinggal di kota Yathrib ataupun Madinah, yang disebut dengan ta'sisul mujtama' al-islami wal ummatil islamiyah. Sini ada bab bagaimana Rasul mengasas masyarakat Islam dan umat Islam. Setelah Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar yang sudah saya jelaskan, bagaimanapun harus terjadi persaudaraan itu, karena hanya dengan itulah masyarakat Muhajirin dan Ansar bisa bersatu, dan persaudaraan itu di atas iman. Kalau orang bersaudara di atas iman maka akan langgeng, sebab bersatu karena Allah, walaupun berpisah tetap karena Allah. Tapi kalau bersatunya bukan karena iman, karena ormas, karena yayasan, karena partai, itu tidak akan lama, karena itu persatuan yang ada kepentingan di dalamnya. Tetapi kalau seandainya persatuannya lillah karena Allah, lillah karena Allah, maka itulah sebenarnya persatuan yang sulit untuk dicerai-beraikan, karena semua lillah, ikhlas karena Allah, tidak ada kepentingan di situ. Begitulah Rasul mengasas persatuan di tengah-tengah para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau melembutkan hati manusia dengan membelanjakan satu dunia ini, tidak akan lembut hati manusia itu. Tapi Allah yang melembutkan hati mereka dengan iman dan Islam. Ya. Maka Nabi SAW mulai membuat aturan. Kedatangan Rasul itu ikhwan, nikmat bagi penduduk Madinah. Makanya Anas bin Malik mengatakan, sebelum Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah itu gelap gulita. Tapi setelah Rasul masuk ke kota Madinah, Madinah menjadi terang benderang. Sejak itulah Madinah disebut Munawwar. Munawwar itu artinya terang dengan kedatangan Rasul. Kenapa? Pertama, Madinah itu pusat wabah. Banyak wabah terjadi di Yathrib. Bahkan ayahanda Nabi SAW meninggal juga karena wabah dari Madinah. Terkena wabah Madinah, humma Madinah, meninggal Abdullah, ayahanda Rasul. Tapi dengan kedatangan Rasul tidak ada lagi wabah, dicabut wabah itu dari kota Madinah. Kemudian yang kedua, kabilah-kabilah di Yathrib sebelum kedatangan Rasul suka bercerai-berai. Di situ ada 3 kabilah besar Yahudi. Satu Bani Qunaiqah yang memegang ekonomi pasar Madinah, kemudian Bani Quraidah dan Bani Nadir. Ini 3 kabilah pun saling serang-serangan ini. Jangan sangka antum orang-orang di luar Islam itu mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka bersatu, hati mereka itu bercerai-berai. Kemudian juga ada kabilah orang-orang musyrik yang belakangan disebut Ansar, namanya Khazraj dan Aus. Ini perang 2 kabilah ini. Baik antar kabilah Khazraj dan Aus atau antar kabilah Khazraj dan Aus bersama kabilah-kabilah Yahudi. Itu sudah biasa mereka perang. Itu sebelum kedatangan Nabi.
Lah setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan udzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian musuh, setelah datang Rasul kalian saling bersaudara, dan ini nikmat dari Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersatukan antara kabilah-kabilah musyrik. Belakangan mereka masuk Islam dan disebut dengan Ansar, dan berusaha kemudian menyatukan umat antar beragama, bukan hanya umat seagama tetapi antar umat beragama. Yahudi dan Nasrani di Madinah disatukan oleh Rasulullah dalam sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Bahasa kita ini, ngapainlah kalian perang? Jalan yang kita lalui adalah jalan yang sama, pasar yang kita berjual beli juga pasar yang sama, air yang kita ambil dari sumber yang sama. Lah kalian ngapain pecah belah? Bersatulah, ayo kita buat negara berbasis kota di kota Madinah. Rupanya ide Rasul disepakati. Akhirnya bersatu antar umat beragama, Yahudinya, Nasraninya, musyriknya, muslimnya, dan yang mengendalikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, minoritas bisa menguasai mayoritas. Luar biasa. Sebab apa? Akhlak yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyatukan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang khusus bagi orang-orang muslim dan undang-undang umum terkait orang muslim dengan muslim yang lainnya, ataupun antar kaum muslimin bersama agama-agama di luar daripada Islam, Yahudi dan Nasrani. Bagaimana muamalahnya itu? Dan itu dijelaskan. Yang pertama, muamalah antar sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun memberikan aturan, annahum yakumuna diddal mufsid wal badhi. Mereka harus berdiri melawan para perusak dan para pemberontak, baik muhajirin ataupun ansor. Kalau ada yang zalim, memberontak, rusak, lawan sama-sama, gitu ya. Kemudian anna dimmatallah wahid, bahwa fayujiru alaihim adnahum, bahwa dimmatullah, perlindungan itu cukup satu orang. Jadi kalau satu orang sudah melindungi, maka wajib dilindungi semuanya. Seperti yang terjadi kepada siapa? Abul As ibn Rabi, suami daripada Zainab bintu Rasulillah. Rasul punya anak putri namanya Zainab, menikah dengan Abul As ibn Rabi. Suaminya masih kafir, ketahuan dua kali. Pertama dalam perang Badar kalah, ketahuan pula suaminya, akhirnya ditebus dengan kalung yang dihadiahi Khadijah, tapi kemudian kalung dibalikin dengan syarat Zainab dipulangkan ke Madinah. Yang kedua, safar dia ke Syam, pulangnya ketangkap tentara Nabi, kena tawan lagi. Karena takut dibunuh, dia datang kepada istrinya Zainab dan minta untuk dilindungi. Maka Zainab tiba-tiba teriak di saat sahabat sedang sholat bersama Nabi dan mengatakan bahwa aku melindungi mantan suamiku Abul As bin Rabi, maka kalian harus melindunginya. Maka satu orang melindungi, akhirnya wajib kita melindungi walaupun yang dilindungi orang kafir. Itulah indahnya Islam di sini. Akhirnya kemudian Abul As pun dilindungi, sebab itulah dia masuk Islam. Dia melihat keindahan Islam, Islam tidak menyakiti dia, akhirnya masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, tidak kawin baru lagi dengan Zainab, langsung sudah dianggap suami istri. Artinya bahwa begini, kalau di luar Islam ada suami istri, kemudian dua-duanya masuk Islam, tidak perlu kawin lagi, gitu maksudnya. Mencukupkan dengan pernikahan lamanya. Seperti Zainab dengan Abul As, tidak ada kawin lagi. Ketika dua-duanya masuk Islam, sah pernikahan jahiliyahnya dan dianggap itu sah dalam Islam. Itu maksudnya. Ini faedahnya di situ. Kemudian juga anna man qatala mu'minan qasdan yuqtassa minhu, maka barang siapa yang kemudian membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dikisos, harus dikisos. Ini aturan.